Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Usak Balik Kamera ya. Nah, kali ini saya ingin sedikit review tentang Fujifilm X-T20 ya sahabatku. Nah, jadi Fujifilm X-T20 ini dirilis tahun 2017 sahabatku. Jadi lumayan sudah cukup lama ya. Sekarang sudah 2023, dia rilisnya 2017. Jadi sudah hampir 6 tahunan ya ini kamera. Cuman kalau dari segi fiturnya ya, walaupun dia kecil mungil seperti ini, fiturnya itu sangat luar biasa nih sahabatku. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari pixelnya ya, dia sudah 24 megapiksel nih sahabatku. Biarpun dia kecil mungil kayak ini. Jadi ya sangat lumayan tinggi ya. Mendekati harga pixel untuk kamera yang profesional nih sahabatku. Untuk di Fuji X-T20 ini. Nah, jadi nggak perlu ragu ya. Jadi menurut saya dengan pixel segitu 24 megapiksel dan enaknya lagi ya, ini videonya sudah 4K sahabat. Aduh, ini sudah sangat tinggi sekali ini karena dari fitur itu kamera keluaran sekarang ya. Biasanya dengan fitur yang 24 megapiksel terus dengan format video yang sudah 4K itu harganya cukup mahal ya. Ini 2017 Fujifilm sudah mengeluarkan yang 24 megapiksel dan sudah support 4K ya. Cuman ya memang karena kebutuhan ya. Jadi dia mesti upgrade terus keluar ya yang versi-versi terbaru seperti X-T30. Nah, itu sudah keluar ya. Dan ada X-T30 yang sudah Mark II. Cuman kalau X-T20 ini nggak ada yang versi Mark II ya. Cuma ada yang seperti ini. Nah, jadi untuk kamera ini ya yang dengan fitur segitu ini menurut saya di tahun 2023 ini masih sangat worth it sekali ya dipakai dan naik sampai 5 tahun ke depan ya. Nah, mari kita lihat ya dari pisik-pisiknya untuk kamera ini. Dari bagian depan ya, dia memang Fujifilm ini memakai sensor yang APS-C ya. Nah, APS-C kayak ini ya. Jadi layarnya masih sensornya ya, ini terlihat di depan jadi seperti ini. Dan di sini ada kayak pengaturan motor fokusnya di sini ya. Jadi ada manual C dan S. Nah, jadi kayak itu. Terus ini untuk buka lensa dan ada scroll ya bagian depan dan ini untuk lampu fokus. Nah, jadi dia polos kayak ini ya untuk X-T20 nih. Tuh, jadi kelihatan kan ya. Nah, untuk varian warna ya. Untuk varian warna ini memang tersedia yang warna hitam kayak ini dan ada satu lagi yang atas ini silver. Nah, bagian atas ini silver ya. Jadi kelihatan memang kayak klasik sekali ya. Nah, ini di genggaman saya nih tuh sangat kecil sekali ya, kecil mungil ya. Cuman ini speknya tinggi sekali nih. Jadi seperti itu ya bagian depan dari kamera ini tuh. Kita lihat di bagian atasnya sahabatku. Nah, kita lihat di bagian atas. Jadi bagian atas kamera ini kayak ini ya, sepintas kayak ini. Nah, di sini modenya kita atur bisa di sini ya, mode dealnya di sini. Nah, untuk video kita atur di bagian sini juga nih sahabatku. Nah, di sini terus ada hotsu kayak ini, kita bisa isi trigger atau untuk flash ya. Dan untuk nih pengaturan speednya bisa kita atur di sini dan auto ya. Nah, di sini bisa pakai T dan B enable ya nih. Kita atur bagian sininya. Terus on off nya di bagian sini sahabatku, dia on off kayak ini. Dan ini kita bisa atur auto dan manualnya di sini. Jadi kalau kita auto dia switch ke sini, kalau manual dia switchnya ke sini ke depan ya. Nah, ini terus ada tombol kayak ini ya. Nah, kita atur di sini dan FN nya bagian atas sini. Dan enaknya lagi ini walaupun kelihatan mungil kayak ini ya, cuman kita bisa pakai flash internal. Nah, flashnya di bagian sini sahabat. Jadi kita switch ke sini ya untuk flashnya. Nah, ini. Nah, jadi dia seperti ini ya. Kita dibantu dengan flash internalnya kayak ini sahabat tuh. Jadi cukup membantu ya kalau kita lagi gelap-gelap, kita perlu cahayanya minim, kita bisa keluarkan flashnya. Nah, jadi switch flashnya kayak ini dah. Nah, switchnya kayak ini. Tuh. Oke. Nah, jadi dia ada flashnya ya. Nah, itu terus kita lihat di potnya bagian sini sahabat. Nah, dia tersedianya potnya kayak ini sahabat. Di bagian sebelah sini dia ada untuk nih, kita lihat ini untuk apa nih. Nah, ini untuk mic dan remote ya. Nih, wih, kencang sekali nih, ada untuk mic ya. Jadi kita bisa pasang mic loh di sini. Kita bisa pasang mic, terus ada mini HDMI dan memang ini ada yang ini ya, nih kabel data ya untuk sini. Nah, itu ya makanya yang mikro ya, yang kecil tuh kayak itu. Nah, di sini jadi ini port yang paling atas ini bisa untuk mic atau untuk remote ya. Nah, seperti tertulis di bagian sininya nih.
mic atau remote. Nah, jadi seperti itu bagian sebelah sini. Kita lihat di bagian sininya polos ya, kayak ini nggak ada input apapun. Nah, yang enak nih di bagian layar nih sahabatku. Bagian layarnya, jadi dia kita lihat bagian bawah dulu sahabat. Ini untuk tripod ya biasa. Nah, ini dia untuk baterainya sama memori di bagian bawah di sini dia. Nah, ini kelemahannya di sini, dia bersebelahan ya, memori sama ini. Biasanya kalau bersebelahan gini cepat panas, dan kalau kita lagi pasang di tripod biasanya untuk bukanya ini, kalau memorinya full kita mesti buka tripod dulu baru kita buka. Nah, ini kekurangannya. Biasanya kalau yang kamera itu biasanya di sini ya slot memorinya, di sebelah sini. Jadi kita cukup dibantu ya untuk itu. Tapi nggak masalah sih ya, masih sangat lumayan untuk di tahun 2023 ini. Nah, jadi kita lihat di bagian layarnya seperti ini, dan dia sudah viewfindernya sudah elektrik nih ya. Jadi kita bisa aturnya untuk modenya di sini ya. Nah, mode viewfinder kita bisa pakai viewfinder aja, terus kita bisa pakai LCD aja, atau kita pakai auto ya, LCD. Dan ini pas kita jauh dia akan tampil LCD, kalau dekat dia akan ke viewfinder. Nah, untuk plus minusnya kita bisa atur di sini nih untuk viewfindernya sahabat. Nah, di sini, wih sangat masih bagus sekali ini ya. Nah, dan ada tombol delete nih. Nah, tombol-tombolnya kayak ini dia. Nah, ada scroll ya bagian sini. Nah, ini dia ada bagian gini. Nah, kita lihat untuk layarnya nih. Nah, layarnya kita bisa flipnya segini nih sahabatku. Nah, layar XT20 cuma ngeflipnya sampai segini dia. Nah, jadi nggak bisa lebih lagi ya. Cuman kalau kita ngambil video low angle atau foto low angle ini sangat membantu ya layarnya ini. Nah, jadi seperti itu dia tuh. Masih worth it ya untuk di 2023 kamera XT20 ini. Walaupun sudah hampir 6 tahun ya untuk rilisnya, dia masih menurut saya ya masih worth it sekali nih. Coba kita on kan. Kita lihat fiturnya di sini, back. Terus kita lihat menu. Nah, nih. Nah, ini bagian-bagian dari menu XT20 ya sahabatku. Nah, jadi dia kayak ini. Dan enaknya ini ya ini nih videonya nih, coba kita lihat untuk videonya. Nah, ini dia. Beneran. Jadi dia nih pakai, nah ini outnya untuk 4K nya kita bisa outkan ke SD card dan HDMI. Jadi kayak itu. Ini kita lihat movie nya kita atur. Nah, nih 4K nya menunya kayak ini sahabatku. Tuh. Dia HD 4K nya sampai 230 ya nih. Masih sangat rekomen ya untuk di tahun 2023 ini, karena memang sudah 4K, terus pixelnya sudah cukup besar juga. Nah, tergantung biasanya kebutuhan ya, tinggal ganti-ganti lensa aja. Nah, untuk harga second ya, nah ini yang seru nih. Untuk harga second saya lihat untuk XT20 ini karena sudah discontinue ya. Untuk harga baru sudah tidak ada keluar lagi. Karena sudah digantikan dengan XT30 Mark II ya, yang 2 digit ini. Jadi untuk harga second saya lihat untuk body only masih di harga 7 jutaan ya, dengan kondisi bagus ya, bilang ya bagus dan memang lengkap dengan box. Cuman kalau dapat yang harga lebih murah itu biasanya fisiknya agak jelek, terus tidak ada box seperti itu. Dan biasanya paling cepat ya untuk Fujifilm ini kalahnya di karetnya ini ya biasanya. Ini karetnya ini cepat lepas, ini aja udah melar ya. Cuman dengan sudah 6 tahun ya keluarannya ini masih cukup bagus ya dengan fisik seperti ini. Nah, biasanya kalahnya ya di Fuji itu ini dah karet-karetnya ini, dan biasanya karena gantungannya ke sini nyentuh jadi baret bagian sini dan karetnya kembung gitu dah. Dan biasanya yang paling cepat lepas nih karet jempolnya ini ya. Cuman kalau karet jempol bisa dibelikan dan diganti ya, di replace. Nah, itu ya kelemahannya dari XT30 ini. Cuman kalau dari fitur ini cukup tinggi sekali nih sahabat. Jadi untuk fitur yang keluaran sekarang dengan fitur segini ini mahal banget ya. Cuman kalau ini dipakai sekarang masih sangat rekomen dan worth it banget ya. Jadi nggak perlu ragu ya. Kalau memang mau ambil XT20 ya masih saya rekomen ya untuk dipakai sekarang dan 5 tahun ke depan lah ya. Dengan speknya yang memang sangat tinggi. Oke, jadi seperti itu sahabatku. Jadi untuk warna sudah ya, desain terus speknya udah saya info di sini. Jadi semoga membantu ya untuk bagi para pemula atau sahabat-sahabat yang mencari spesifikasi dari XT20 seperti itu. Oke, salam dari saya Usak Balik Kamera di Tabanan Bali. Terima kasih.